Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ikhwan, Sarongge Edu Media dan Ponpes Miftahul Haq dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini marilah kita merenung di waktu malam sebelum tidur dan membaca salah satu ayat Al-Quran, salah satu surat Al-Quran dalam Quran surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Ayat ini sangat populer dan sering kita dengar, sering dibaca, yang kadang kita diberikan rasa kesadaran dan tidak sedikit pula yang tidak sadar bahwa ayat itu adalah sebuah rasa kasih sayang Allah sebagai bentuk pemberitahuan bahwa sesungguhnya dalam waktu perjalanan hidup ini manusia akan mendapatkan kerugian kecuali orang-orang yang beriman, yang saling menasehati dalam nilai-nilai kebenaran dan saling menguatkan dalam menjalankan kesabaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Renungan malam sebelum kita tidur, marilah kita jadikan sebagai bahan untuk berpikir, untuk merenung sejenak, sebagaimana dalam doa yang singkat sebelum tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan menyebut nama Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka secara lisan dan hati kita mengakui bahwa manusia di dalam perjalanannya akan menghadapi sebuah kematian. Dan waktu perjalanan itu kita jangan menjadi orang-orang yang rugi dan senantiasa saling menasehati agar kita menjadi orang yang beruntung kelak di akhirat, dan juga kita tidak rugi hidup di dunia pun ketika kita menjalankan ibadah kepada Allah. Ketika jasad kita mulai istirahat dengan tidurnya, dengan rasa kasih sayang Allah, Allah membangunkan kita di waktu sepertiga malam, sebagaimana dalam perintahnya dan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Di antara sepertiga malam itu kita melangkah mengambil air wudhu dan melakukan wudhu untuk melaksanakan sholat tahajud. Tatkala itu menjadi sebuah rutinitas, maka insya Allah itu menjadi nilai spirit dalam menjalankan kehidupan tadi. Dengan dihantarkannya kita kepada tempat yang terhormat, baik secara jasad maupun secara akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melaksanakan sholat tahajud, kita berdoa dengan kemampuan-kemampuan kita. Baik kita mendoakan anak-anak kita dengan kalimat Rabbi habli minas solihin, mudah-mudahan Allah memberikan kesolehan terhadap anak-anak kita, ataupun kita mendoakan orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada, mendoakan mudah-mudahan menjadi orang tua yang menerima kebaikan dari anaknya ketika anaknya soleh, mampu mendoakannya, dan Allah menempatkan dalam tempat ridhonya ketika orang tua pun sudah tidak ada, ketika orang tua sudah meninggalkan kita.
Kemudian kita membaca selembar dua lembar Al-Quran menjadi sebuah kebiasaan setelah sholat qiyamul lail dan berdoa dengan tujuan menunggu waktu subuh untuk melangkahkan kaki menuju masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian kita menunggu adzan. Setelah adzan berkumandang, kita melaksanakan sholat qobla subuh yang insya Allah tatkala kita ikhlas melaksanakan sholat qobla subuh yang memiliki nilai ganjaran sangat begitu besar, disepertikan dunia dan segala isinya, masih begitu besar pahala sholat qobla subuh. Setelah sholat qobla subuh, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dengan kenikmatan sholat berjamaah subuh di masjid, mendekatkan silaturahmi, menguatkan energi kesehatan dalam diri kita, sehingga kita memiliki motivasi yang kuat untuk melangkah dan beraktivitas di waktu siang hari dalam rangka melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dan insya Allah dari waktu ke waktu ketika itu menjadi sebuah rutinitas, maka insya Allah kita akan senantiasa mampu survival, mampu bertahan hidup dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selalu dekat dengan Allah, kita selalu dekat dengan nasihat-nasihatnya, kita selalu dekat dengan arahan dan sunnah baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama yang senantiasa menasihati kita, baik melalui karyanya maupun melalui uswahnya yang patut senantiasa kita contoh dan jadikan motivasi dalam menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat majelis kajian Miftahul Haq dimanapun berada, mudah-mudahan renungan malam ini menjadi sebuah nasihat, karena bergilirnya malam menandakan kita semakin dekat dengan Allah. Bisa saja kita dengan takdir Allah dibangunkan kembali, atau kita malam ini malam kembali untuk kepada Allah. Maka oleh sebab itu, segala sesuatu, hidup kita, mati kita, dan aktivitas segalanya di dunia ini haruslah kita pasrahkan untuk lillahi rabbil alamin. Sahabat dimanapun berada, dengan rasa kasih sayang ini, marilah kita memohon kepada Allah dengan senantiasa beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.